Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kita di seminar perpajakan. Nah, untuk materi kita yang akan dibahas setelah UTS ini, kita kurang lebih masih sama ya. Jadi dari beberapa artikel yang diberikan di awal semester, kita akan mencoba bahas satu persatu secara detail, seperti apa isi artikelnya, sehingga nanti bisa membantu bagi kalian yang sedang melakukan tugas akhir atau skripsi, dan siapa tahu ada yang bisa dijadikan support untuk skripsinya tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peranan dari dividen policy di dalam perpajakan. Ya. Kenapa dividen policy? Karena bagian dari dividen itu dikenakan sebagai subjek pajak. Dimana kalau di Indonesia juga sama ya, di negara lain juga sama, ketika kita menerima dividen, itu artinya kita juga akan dikenakan pembayaran pajak. Kalau di Indonesia dikenakan PPh pasal 23, tapi kalau di negara lain ada yang namanya dividend tax, ada juga yang namanya artikel tax sama seperti kita, itu PPh ya gitu. Namun untuk sebelum kita mulai, mudah-mudahan share screen saya udah kelihatan ya. Saya ingin sedikit mengulas ya mengenai apa yang sudah kalian kerjakan di UTS kemarin. Jadi dari situ, dari UTS itu akan kelihatan ya bahwa selama ini memang apa yang kalian buat dari mind map mungkin ya, atau dari pembacaan artikel atau referensi yang sudah diberikan di kelas gitu kan, ternyata kalian masih kurang rinci atau kurang teliti dalam proses pembacaannya atau dalam proses resumnya. Karena cukup terlihat ya, tergambar pada satu TS kemarin dari 6 artikel yang kita gunakan gitu kan. Beberapa memang tidak tepat sasaran ya, artinya tidak sesuai dengan eh, ketentuan yang ada di dalam artikel tersebut. Jadi misalnya ini penelitiannya terkait dengan A gitu kan, kalian jawabnya masih melenceng dengan B dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam pembacaan artikel atau membuat resume artikel atau bahkan mungkin dalam pembuatan mind map, kalian masih kurang detail atau kurang teliti. Hal yang lain yang bisa menjadi bukti bahwa kurang teliti atau kekurang telitian tersebut adalah waktu pengerjaan. Di mana kalau memang sudah sempat membuatkan resume sebelumnya atau sudah sempat melakukan review, waktu yang akan diberikan 2 jam pada saat UTS kemarin itu harusnya sih cukup gitu ya. Tapi karena over gitu, melebihi dari itu atau bahkan dengan 2 jam tidak selesai semua artikel yang sudah pernah dibahas di kelas. Ini konteksnya kan semua udah dibahas di kelas kan artikelnya gitu. Itu menunjukkan bahwa memang resume kalian itu memang kurang detail atau kurang lengkap seperti yang diharapkan gitu. Jadi kita bisa perbaiki ini kembali untuk yang UAS. Jadi mudah-mudahan mulai dari artikel ke-8 ini peran dari mahasiswa juga akan lebih banyak ya, mungkin dalam sesi tanya jawab atau mungkin dalam sesi pribadi, yaitu menggunakan resume supaya kalian lebih teliti lagi untuk mempersiapkan di ujian akhir semester. Karena kan kurang lebih nanti mirip ya seperti di UTS ya. Jadi kalian harus siap dengan artikel yang dimiliki. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan bahas mengenai aspek perpajakan di dividen. Nah, di dividen ini kita ambil salah satu negara yang konteksnya tidak berbeda jauh dengan Indonesia, yaitu Brazil. Kenapa dibilang tidak berbeda jauh? Karena sama-sama negara yang berkembang, kemudian masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi di pemerintahan, dan yang kedua tata kelolanya juga kurang lebih masih sama seperti Indonesia. Jadi secara negara karakteristiknya sama, sehingga aspek perpajakannya juga tidak jauh berbeda. Nah, kita akan lihat di penelitian Zagonel ini apa yang menarik atau apa yang perlu kita angkat gitu ya. Dari judulnya kita bisa melihat bahwa konteks yang diajarkan atau yang ditawarkan oleh Zagonel adalah bagaimana corporate governance atau bagaimana tata kelola perusahaan itu punya dampak untuk pemberian dividen policy atau kebijakan dividen di negara Brazil. Ini semua dalam konteks perpajakan, jadi bukan dalam konteks akuntansi ya, dalam konteks perpajakannya. Oke, nah sampel yang digunakan oleh peneliti adalah negara Brasil dengan periode rentang pengamatan yang relatif panjang ya, dari tahun 86 sampai 2011 ya. Dari rentang sampel pengamatan tersebut, peneliti mendapatkan 672 perusahaan dengan total observasi sekitar 30 ribuan. Ya. Jadi 30 ribu
transaksi dari 30.000 observasi dari sepanjang tahun pengamatan dari 672 perusahaan tersebut. Nah, apa yang menjadi temuan peneliti ini menarik karena ternyata desain dari peraturan perundang-undangan terkait dengan dividen itu memiliki dampak yang signifikan. Jadi, dividen itu memang punya pengaruh diatur oleh pemerintah kebijakannya, sehingga perusahaan akan mengikuti aturan yang ada dan pihak regulator perpajakan itu juga akan mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Pembayaran dividen itu disebabkan oleh banyak faktor ya. Kalau di Indonesia itu mungkin karena pembagian saham. Tapi kalau di Brasil dia ada masalah pembagian saham juga sama privatisasi ya. Kalau kita juga ada tapi kita publish ya, bukan privatisasi. Jadi menjadi go public ya, bukan go private. Kemudian ada pengurangan dividen. Kita juga ada di Indonesia. Nah, perubahan-perubahan dari kebijakan tersebut itu disinyalir ada efek dari agency teori atau agency problem, yaitu ada masalah ketidakpastian informasi atau asimetri informasi yang muncul antara shareholder, pemegang saham ya, dengan investornya. Sehingga di sini akan ada beberapa implikasi-implikasi atau efek yang bisa dikenakan untuk manajer, kemudian investor, dan juga policy maker atau pemerintah. Jadi dia punya dampak kepada tiga pihak tersebut ya, atau kontribusinya kepada tiga pihak ini semakin kelihatan. Ya. Kemudian penelitian ini punya originality atau nilai plusnya adalah dia meneliti dengan lintas tahun yang cukup panjang sehingga masalah dinamika sepanjang waktu pengamatan itu ditangkap semua oleh peneliti. Jadi kalau kalian melakukan penelitian misalnya mau cuma 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun, biasanya kan seperti itu ya kalau skripsi. Hanya karena ingin mengecilkan sampel, that's nggak masalah, itu boleh-boleh aja. Tetapi itu tidak akan bisa menangkap dinamika atau perubahan yang terjadi sepanjang aktivitas yang terjadi. Kecuali kalian melihatnya dari sepanjang tahun pengamatan. Contoh misalnya kalau di Indonesia ya, di Indonesia misalkan kalian mau melihat dinamika dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, berarti kan harus dimulai dari tahun 86 ketika tahun 83 ya, ketika Undang-Undang PPh pertama kali terbit sampai sekarang dengan berbagai macam rate gitu. Nah, itu yang menjadi kelebihan dari penelitian Zagonel ini kenapa saya gunakan sebagai materi di dalam perkuliahan kita. Oke. Nah, alasan utama peneliti adalah ingin melihat seberapa sih preferensi yang dimiliki oleh perusahaan publik di Brazil dan bagaimana motivasi mereka dalam menghadapi problematika ketentuan dari dividen tersebut gitu. Nah, peneliti menggunakan tax preference theory. Ya, tax preference theory ini digunakan sebagai dasar oleh Zagonel supaya perusahaan-perusahaan publik di Brasil mereka tahu preferensi yang akan digunakan, kecenderungan yang digunakan ini mengikuti apa? Legal framework-nya atau melalui ketentuan yang sifatnya pragmatis atau sesuai dengan yang berlaku di lapangan. Nah, sehingga aspek yang digunakan oleh Zagonel adalah corporate law. Indonesia juga sama menggunakan corporate law, tapi semua tetap diderivasi dari aturan utama dari pemerintah atau Kementerian Keuangan. Nah, salah satu alasan kenapa Zagonel mengangkat masalah dividen ini adalah karena ada peraturan yang berubah di tahun 2001. Ya. Sedangkan masa observasi dia adalah di tahun 86 sampai 2011. Jadi ada 2 periode di situ yang menjadi perbedaan antara sebelum 2001 dan setelah 2001. Ya. Kalau penelitian seperti ini diterapkan di Indonesia bisa enggak? Itu juga sangat mungkin sekali. Misalnya terkait dengan perubahan tarif PPh gitu ya. Dari tahun 2007 sampai sekarang, atau perubahan tarif PPh badan yang tadinya berubah jadi 28% ke 25%, sekarang 22%, dan nanti akan jadi ke 20%, itu juga bisa diteliti karena ada perubahan-perubahan efek tersebut. Oke. Nah, di sini ada dasar cerita bagaimana perubahan yang terjadi di kebijakan dividen dan capital gain yang ada di negara Brasil. Dia membuat summary atas tahun pengamatan ya dari tahun 86 sampai tahun 2011. Nah, intinya bisa kita temukan di tabel yang sudah dibuat oleh peneliti.
Di dalam penelitian, peneliti melihat bahwa saat mengamati kondisi di Brasil, Brasil itu cuma punya 3 event saja yang mengalami perubahan terkait dengan kebijakan pajaknya. Dari tahun 76 sampai 88, di situ semuanya masih bebas pajak. Jadi tidak ada pajak yang dikenakan atas wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Ini individual ya. Ada peraturannya dari tahun 76 ya. Jadi peraturan pemerintah 1510 tahun 76. Kemudian mulai tahun 89 sampai 2011 wajib pajak orang pribadi atau WPOP kena pajak penghasilan sebesar 15%. Jadi tarifnya tunggal kalau di mereka. Kemudian untuk perusahaan dari tahun 77 sampai sekarang tetap 15%, tidak berubah ya. Jadi semua aturan ini dikeluarkan sebagai dasar hukum corporate law-nya di mana mereka akan menarik rate pajak itu berdasarkan aturan di sini. Nah, kalau dulu di Brasil itu tidak banyak perubahan, peneliti menggunakan perbandingan dari negara-negara yang di kawasan yang mirip, yaitu di kawasan Amerika. Amerika Serikat di sini karena Brasil kan di Amerika Selatan ya atau Amerika Latin, mereka menggunakan komparasinya di Amerika. Di USA sendiri dari tahun 88 sampai 2011, kalau kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali perubahan terkait dengan tax rate untuk dividen dan juga capital gain. Di sini untuk keuntungan, di sini untuk dividen. Bahkan periodenya ada yang panjang, ada yang pendek. Contoh misalnya di sini 2 tahun dia satu rate. Ini 1 tahun cuma ada satu rate. Kemudian dia bertahan setahun, bertahan 3 tahun, bertahan 1 tahun penuh Januari sampai Desember, kemudian berubah-berubah dan seterusnya. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa di Amerika terjadi kondisi yang dinamis untuk pajak atas dividen. Tadinya cukup tinggi, yaitu 28, 31, 39%, 38 gitu kan. Tetapi dari 2003 semua diturunkan ke 15%. Ya. Kemudian di capital gain juga sama, tadinya tinggi, 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 kemudian diturunkan ke 15% di 2003, mulai dari 2003. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat kenapa sih turunnya setengahnya sendiri loh kalau dividen. Kalau capital gain juga turun kurang lebih seperempatnya gitu kan. Nah, penurunan ini terjadi karena Amerika sudah pada tahap yang maju. Jadi pada tahun 80-an sampai tahun 2000 atau awal milenium, pemerintah Amerika Serikat terus tinggi sekali menggencar masyarakatnya untuk membayar pajak ke negara. Jadi tax rate-nya tinggi sekali. Dari situ pembangunan Amerika Serikat itu menjadi sangat kencang ya, sangat tinggi sekali. Bahkan kalau dulu sempat ada sebutan American Dream, karena kalau kita tinggal di Amerika itu semuanya kayaknya terpenuhi dengan baik gitu. Padahal kalau dilihat dari sisi yang lain, ya, yang namanya American Dream, kalian kerja di sana pajaknya lebih tinggi daripada di Indonesia, bahkan hampir 40% gitu ya. Nah, semua itu dilakukan karena pemerintah sedang membangun sampai dia dikenal atau disebut orang menjadi negara maju. Amerika Serikat negara maju, kita masih negara berkembang. Nah, ketika dia sudah sampai pada titik negara maju di awal milenium tahun 2000-an, maka dia menstabilkan tarif pajaknya menjadi general ya 15%. Karena mereka mau kondisi perekonomiannya menjadi lebih stabil. Jadi enggak terus digenjot gitu ya. Sama seperti kalau tubuh kalian, kalau tiap hari digenjot terus gitu ya, misalkan olahraga yang kencang terus kan juga lama-lama ada masanya capeknya gitu, ada masa lelahnya. Industri di Amerika juga seperti itu. Jadi mereka diberikan keleluasaan mulai dari 2003 sampai 2011 ya. Untuk saat ini tidak ada perubahan sekarang ini ya. Karena melihat dari kondisi awal pandemi aja mereka sampai sempat defisit ya. Karena memang mereka tidak berencana merubah tax rate dari dividen dan capital gain ini. Nah, sekarang mungkin lagi dievaluasi kembali, tetapi pada saat penelitian dibuat ya, kita bisa melihat bagaimana dinamika itu terjadi di Amerika dan itu tidak terjadi di Brasil. Makanya Brasil sampai sekarang negaranya masih seperti itu aja. Tingkat kemiskinannya tinggi, tingkat penganggurannya tinggi, kriminalitasnya tinggi karena memang action dari pemerintahnya juga kurang untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dari fasilitas dan sebagainya yang bersumber dari pajak. Itu menjadi dasar kenapa Zagonel mengangkat ini loh di Brasil tuh kayak begini gitu. Nah, apa yang dilakukan peneliti dengan data yang lintas tahun yang cukup panjang tadi itu kemudian diteliti dengan model penelitian yang seperti ini dan di sini kalau kita lihat di beta 10 dan beta 15 gitu ya.
kita lihat di sini. Di sini ada faktor pengaruh pajak ya, dan juga pengaruh pemerintahan. Nanti kita akan lihat mana yang akan signifikan di antara pengaruh pajak maupun pengaruh pemerintah. Jadi aturan mana yang berdampak, apakah aturan dari Dirjen Pajak mereka atau aturan dari pemerintah mereka. Dari hasil penelitian kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita melihat dari regresi yang pertama, namanya mereka regresi probit. Probit itu artinya probability. Jadi yang digunakan sebagai variabel dependent itu menggunakan dummy dan itu probabilitas gitu ya. Di sini kita bisa melihat dampak yang signifikan kalau di Brasil itu terjadi tahun 8992, 93, 94, 95, kemudian 96 sampai 2011. Tetapi aturan dari perpajakan, ya aturan perpajakan itu hanya punya dampak di tahun 93, kemudian tahun 96 sampai 2011. Di tahun-tahun yang lain sebenarnya aturan perpajakan nggak terlalu dipakai. Karena itu ternyata tidak terlalu berdampak ya kepada industri-industri di Brasil. Jadi aturannya semacam slow atau eh, nggak ada kekuatan hukum yang jelas sehingga pada tahun-tahun ini aja mereka memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Gitu. Kemudian terkait dengan periode yang lain, nah di sini dia menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda, gitu kan? Dia menggunakan yang namanya perubahan dan dividen ini juga sama, perubahan aturan pajak di tahun 8992, 93, kemudian di sini perubahan yang di breakdown lagi ya, 2011 kerasa, 1892 kerasa, 93 kerasa. Jadi ini lebih banyak kerasa terkait dengan Tobit regression. Nah, Tobit regression ini menjadi lebih sensitif dibandingkan probit. Jadi regresi itu bukan cuma regresi sederhana berganda seperti yang kalian ketahui di statistik ya, tapi ada juga regresi logistik, probit, tobit, dan seterusnya. Jadi dengan dua pendekatan yang berbeda ini, yang satu menggunakan probit dan yang satu menggunakan tobit, mendapatkan hasil efek yang berbeda. Sehingga nanti peneliti akan memutuskan dia mau pakai yang mana. Kalau misalkan dia butuh sensitivitas yang tinggi, dia akan menggunakan tobit. Tapi kalau dia membutuhkan hanya prediksi aja atau probability gitu ya, dia akan menggunakan probit tadi. Nah, dari hasil yang kita dapatkan di sini ternyata sepanjang periode pengamatan tersebut perubahan dividen ya dan perubahan kebijakan yang ada di Amerika itu sebenarnya berdampak juga di Brasil. Ya. Baik itu dari Amerika maupun diterapkan di Brasil yang nyata-nyatanya itu persentasenya sama gitu 50%, ternyata kerasa sampai mereka. Jadi artinya apa di sini? Amerika sebagai negara maju itu mampu memberikan dampak ke negara-negara lain yang mungkin bahkan tidak berhubungan secara langsung gitu ya. Mungkin ya di Brasil itu ada beberapa target ekspornya ke Amerika. Jadi mereka terdampak juga karena ada perubahan aturan tersebut. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di Brasil itu sebetulnya mengikuti perkembangan yang terjadi di negara maju. Nah, Indonesia juga sama. Jadi, apakah kita akan mengikuti perkembangan negara maju? Negara maju di kawasan kita adalah Singapura, misalnya gitu ya, atau Malaysia gitu. Jadi, kita bisa menjadikan biasanya Singapura, Jepang, dan Korea. Sorry, Jepang misalnya. Kalau Korea belum. Ya, jadi Jepang atau Singapura itu bisa menjadi tolak ukur di wilayah Asia, apakah itu sudah maju atau tidak negara kita, gitu kan. Nah, penelitian yang diharapkan lebih lanjut oleh peneliti ini atau Zagonen ini adalah mereka bisa melihat per subjek atau per aturan regulasi yang ada di masing-masing negara. Karena tadi dia tidak menyasar aturan regulasi, tapi hanya perbedaan tarif saja, sehingga sebenarnya kurang lengkap atau kurang kompleks itu. Kalau mau dilengkapi, harusnya dia melihat beberapa aturan-aturan yang berbeda di masing-masing negara. Oleh karena itu, Zagonel bisa memberikan arahan kemana dia akan memberikan preferensinya terhadap kebijakan perubahan dividen yang ada di negara Brasil tersebut. Oke. Itu adalah materi yang perlu dibahas dari penelitian yang dilakukan oleh Zagonel pada pagi hari ini yang kita bahas di dalam perkuliahan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi kita hari ini? Atau mungkin sudah cukup jelas? Silahkan direspon. Halo? Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Atau sudah cukup jelas materi untuk hari ini?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk UAS itu kita seperti UTS lagi, Pak, atau nanti kita bakal presentasiin skripsi kita, Pak? kalau di jadwal kita, sesi 13-14 itu adalah bagian untuk presentasi skripsi kalian. Jadi nilai UAS yang pertama itu didapatkan dari situ, dari nilai presentasi itu. Tapi itu tidak menjadi nilai akhir. Yang akan dinilai adalah pada saat kalian presentasi, nanti akan diberikan feedback. Misalkan kalian presentasi di pertemuan 13 gitu. Jadi semakin cepat kalian presentasi, itu kalian punya waktu untuk mengerjakan feedback atau revisinya lebih banyak. Karena minggu berikutnya kan mungkin teman kalian baru presentasi dan minggu depannya baru ujian. Jadi kalian punya waktu 2 minggu gitu. Tapi kalau yang presentasi di pertemuan 14, jadi punya waktu 1 minggu doang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, dari presentasi itu akan diberikan feedback. Yang dinilai adalah feedback tersebut di UAS. Jadi pada saat UAS nanti akan kalian jelaskan kembali feedback yang kemarin, apa yang sudah dikerjakan, dan ada kendala atau tidak terkait dengan itu. Di luar dari materi paper yang akan kita bahas juga terkait dengan materi kita. Jadi nanti di UAS juga ada paper 8 sampai paper 12. Kan kita cuma punya 12 paper. Ya, 8 sampai 12. Jadi ada 4 paper plus dengan skripsi kalian. Presentasinya itu di pertemuan 13 dan 14 ya, Vero. Bukan di UAS-nya. Karena nggak cukup waktunya kalau harus presentasi di UAS. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Atau kalau dulu pernah saya buat sesi yang sedikit berbeda, jadi karena waktu itu kelasnya banyak ya, jadi untuk UASnya kita pakai video presentasi. Jadi kalian presentasikan penelitian kalian, kemudian video tersebut yang diupload, tetapi maksimal cuma 3 menit. Ya, jadi dalam waktu 3 menit itu kalian akan menjelaskan skripsi kalian dari awal sampai akhir, kemudian rekamannya itu akan diupload ke UVC. Kalau yang tahun kemarin seperti itu, karena semuanya kan full online gitu. Nah, sekarang kan kita sudah onsite, jadi mungkin ada sedikit perubahan terkait dengan teknik presentasinya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oke, saya akhiri perkuliahan kita untuk hari ini.